Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Teraya edisi 9 Oktober 2024. Kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita kembali dalam berbagai tanggung jawab kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan juga renungkan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan dari Amsal 8 ayat 32 hingga Amsal 9 ayatnya yang ke-6. Amsal 8 ayat 32 hingga Amsal 9 ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kasih dan kebaikan-Mu yang begitu nyata yang kami rasakan. Di pagi yang indah ini kami boleh menikmati nafas kehidupan. Itu semua karena bentuk kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami kembali dalam berbagai aktivitas kami dan kesibukan kami rindu untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amsal 8 ayat 32 hingga Amsal 9 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari pembacaan kita, satu tema yang kemudian akan kita renungkan bersama-sama, yaitu bahagia itu berhikmat. Bahagia itu berhikmat. Apakah yang paling dicari dan dikehendaki oleh manusia dalam hidup? Salah satunya adalah kebahagiaan tentunya. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan tertinggi manusia adalah mencapai kebahagiaan. Sebagai jemaat Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apa kata Alkitab tentang kebahagiaan? Dan bagaimana kita bisa mencapainya? Menurut bacaan hari ini, kebahagiaan berkaitan langsung dengan hikmat. Memang Amsal menggemakan pentingnya hikmat. Hikmat menuntun kita menyendengkan telinga, ayat 32 hingga 34. Ia akan menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan. Akan tetapi harus diingat, hikmat yang dimaksud Amsal bukanlah sebuah teori abstrak yang hanya bisa dipahami melalui meditasi pribadi.
tetapi juga menyangkut peri hidup, hal etis kehidupan. Sederhananya, hikmat adalah pengenalan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Untuk memiliki hikmat diperlukan didikan yang berkelanjutan. Karena itulah pengajaran hikmat menyasar orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dan tidak berakal budi. Ajakan untuk memakan roti dan meminum anggur racikan di dalam rumah hikmat merujuk pada kerelaan dan kesediaan seseorang untuk belajar tentang hikmat sehingga ia dapat membuang kebodohannya dan memiliki jalan pengertian. Kebahagiaan dapat dicapai ketika seseorang sudah memiliki hikmat, dalam arti memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketetapan-ketetapan Tuhan dan bagaimana ia melakukannya di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah berhikmat dalam menjalani hidup ini. Pelajarilah dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan Tuhan dari generasi ke generasi, supaya kita dapat mengenal tujuan hidup dan kita dapat menjalani hidup dengan bahagia. Dan agar kita juga dapat terhindar dari kecenderungan perilaku yang mengutamakan hal-hal lahiriah. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami tertunduk di hadirat-Mu, mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, setiap berkat dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami telah mendengarkan, membaca, bahkan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus mengajarkan kami untuk tidak mementingkan kepentingan-kepentingan lahiriah, tetapi bagaimana kami menjalani hidup seturut dengan ketetapan-ketetapan-Mu saja ya Tuhan. Sehingga kami percaya dan kami imani itulah sumber kebahagiaan yang berkenan bagi-Mu. Ya Tuhan, kami akan kembali di dalam tanggung jawab kami, aktivitas kami di hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, usaha kami, pendidikan kami, semuanya ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, membimbing kami, memberkati kami, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang kami lakukan, itu semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Jagalah mereka, lindungilah mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan terus memuliakan nama-Mu, memancarkan kebahagiaan yang sesungguhnya daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Alwandrea, di dalam berbagai aspek kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan, pertumbuhan, pergaulan mereka. Semuanya itu ya Tuhan kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memberkati setiap usaha mereka, sehingga mereka boleh merasakan berkat-Mu, kasih-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, untuk orang-orang sekitar kami, saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, semuanya itu ya Tuhan, campur tanganlah dalam proses pemulihan mereka, proses pengobatan mereka, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga medis. Semuanya itu Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh pulih kembali, dan mereka boleh memuliakan dan menjadi saksi-Mu bahwa mereka boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kuasa-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Untuk saudara-saudari kami yang berduka cita ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Nyatakanlah kasih-Mu di antara mereka, sehingga mereka boleh memandang Engkau dan boleh merasakan bahwa di dalam duka cita mereka Tuhan ada mengasihi mereka. Juga ya Tuhan, untuk orang tua kami segenap lansia, di dalam kemunduran fisik yang mereka alami, kami percaya
iman mereka terus teguh, tetap tertuju kepadamu, sehingga mereka boleh menjalani masa tua mereka dengan terus bergantung kepadamu, dengan terus merasakan penyertaan-Mu, bahwa Tuhan ada bersama-sama di dalam kehidupan mereka. Tuhan, untuk pelayanan kami, segenap majelis penatua diaken, semuanya itu ya Tuhan, apa yang menjadi pelayanan kami, Engkau berkati, sehingga pelayanan kami itu semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hari-hari kami ke dalam tangan-Mu, seluruh kehidupan kami. Dan inilah menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi 9 Oktober 2024. Kiranya kita senantiasa menjalani hari-hari kita dengan terus menyatakan hikmat dari Tuhan, sebab itulah kebahagiaan yang berkenan baginya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.